Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Kikil silahkan berdoa dulu. Belum siap baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Boleh topinya di kelas dilepas? Boleh. Di kelas dilepas ya topinya ya. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Jalil, Majmu, Keanu, Yusuf. Ya, oke dia. 5 orang yang tidak masuk hari ini. Kalau Majmu masih sakit, ibunya memberitahu ibu berkabar dia masih sakit. Ya, kita doakan yang sakit agar cepat sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke. Tepuk semangat. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Dirgi, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, hari apa sekarang? Tanggal berapa? 2025. Oke ya. Anak-anak, mungkin hari ini kita akan bahas kelanjutan dari pembelajaran yang lalu mengenai kecerdasan artifisial. Ya, mata pelajarannya coding. Ya, masih ingat materi minggu lalu? Ya. Kita di sini membahas tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Oke, tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Ibu bacakan ya. Yang pertama, menjelaskan pengertian sederhana dari kecerdasan artifisial. Yang kedua, memberikan contoh penerapan AI dari kecerdasan artifisial. Kalau dalam bahasa Inggrisnya AI, Artificial Intelligence, dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membandingkan perbedaan pekerjaan manusia dengan bantuan AI. Keempat, menyelesaikan soal latihan sederhana terkait AI. Apa AI itu? Artificial Intelligence. Oke, ya. Yang pertama di sini, coba ibu ingin bertanya, punya HP di rumah? Punya HP. Kalau HP-nya terbuka, bukan terbuka HP-nya, dikunci apa tidak? Kuncinya yang kalian tahu menggunakan apa? Kan kunci gemboknya. Nah, pakai apa? Ada yang pakai sidik jari, fingerprint namanya ya, pintar. Apalagi pola, kumaha pola teh? Set 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 set, set gitu ya. Terus pakai apa lagi? Pakai nomor atau pin. Pin ya, angka biasanya. Yang terakhir pakai apa? Pakai muka, cenah, scan wajah. Ya, oke, tepuk tangan buat kalian. Berarti anak-anak ibu sudah pada pintar, sudah tahu geningan eta ada teknologi canggih sekarang ya. Buka HP, pakai sidik jari teh, buka langsung. Buka HP, scan wajah. Jadi kalau bukan pemilik HP itu tidak bisa membuka HP, betul ya? Seperti itu, pintar berarti udah pada tahu dong. Sudah. Terus itu baru buka HP-nya, baru HP-nya. Di dalamnya ada apa aja yang suka kalian mainkan?
Yang suka kalian buka aplikasi, pintar. Aplikasi apa aja? Roblox, cenah main game ya. Roblox, TikTok, YouTube. Kalian kalau mencari sesuatu yang tidak diketahui, mencarinya di mana? Di Google. Ya, sekarang itu banyak ya. Terus kalau misalkan kalian ingin menjadi cantik atau tampan, Mumu langsung begini. Ya, kalau ingin cantik atau tampan, foto kita di apa? Pakai filter. Itu sudah masuk kecerdasan artifisial. Namanya apa tadi HPT aplikasinya? AI. Tadinya pakai baju seragam di foto, cekrek. Bisa pakai jadi baju yang lain ya. Jadi Putri Duyung. Ya, betul tidak? Atau jadi anime, jadi kartun, ya anime. Ya betul. Tadinya kita di foto belakangnya papan tulis, bisa jadi belakangnya pantai, pegunungan, bunga-bunga. Itu sudah masuk ke dalam AI. Berarti canggih ya? Berarti kita bisa membohongi ya. Kamu lagi ada di mana? Lagunya apa teh? Di Paris, di Jerman. Di mana? Belum update yang lagunya. Yang centil teh siapa teh? Siapa? Anaknya siapa teh? Artis teh skip aja ya. Anak ibu aja yang cantik mah ya. Oke, ya. Di sini ibu akan memperlihatkan apa itu AI ya. Oke, nih. Yang pertama dulu. Nah, halo teman-teman. Halo, semangat. Halo teman-teman. Halo. Pernahkah kalian berpikir? Pernah ya? Bukan mikirin lagi ya. Bagaimana kalau komputer atau game bisa sepintar manusia? Pernah ada filmnya kan ya? Terus hari ini kita akan kenalan dengan sesuatu yang super canggih bernama kecerdasan buatan atau AI. Apa teh AI tadi teh? Artificial Intelligence. Tepuk tangan buat kalian. Nah, apa ya ini? Ada yang tahu tidak? Gambar pertama. Of course, HP. Siapa yang nggak tahu HP? Bayi aja umur 1 tahun sudah tahu ya. HP. Ya, udah bisa begini. Ya. Terus yang kedua, pembersih. Vakum ya? Robot vakum. Yang ketiga ini logo apa ya? Pinter Irgi. Google Map. Kayaknya suka Sherlock sama bebeknya ya. Kamu ada di mana, Zeng? Ya. Sherlock nih. Aku ada di kafe. Ya, kafe Umi. Oke. Ya, ini ada hanya beberapa aja dari segitu banyaknya apa AI yang sudah diciptakan oleh orang-orang pintar. Ini hanya beberapanya saja. Handphone, robot vakum, baru 3, masih banyak lagi. Lalu di sini ibu ingin bertanya kepada kalian, pernah nggak memakai yang ada di depan? Menggunakan? Pernah. Menggunakan apa? Handphone, of course handphone ya. Dipakai untuk TikTokan, main game, telepon, scroll TikTok. Ada yang punya? Ada. Ting. Belanja online. Apa teh? Shopee. Ting ting. Shopee ya. Terus selain itu, pernah tidak menggunakan apa yang dikatakan tadi? Maps ya. Mungkin
kakakmu atau ibumu atau ayahmu ketika dalam perjalanan. Ya, kalau nggak tahu alamat, sekarang mah nggak usah pusing-pusing. Sherlock, apa Sherlock teh? Berbagi loh. Namanya Sherlock. Share itu berbagi, lock itu location, artinya berbagi lokasi. Itu sekarang sudah canggih. Ini tahu nggak? Ibu waktu zaman SMA dulu sudah pegang HP. Belum ada apa? Telepon video call ya, masih telepon biasa. Padahal ibu teh nggak tahu. Kayaknya mah waktu ibu masih sekolah pernah berpikir, siapa tahu nanti mah nelfon teh bisa ngeliat orangnya. Itu pikiran ibu waktu dulu. Ternyata benar, saat ini kita nelfon bisa melihat orangnya. Dinamakan apa? Video call. Ya, VC cenah tuh. Ya, kata Navia VC. Ya, rapat, tahu rapat? Ya, pertemuan, meeting. Rapat saja sekarang bisa online. Ya, kalau orang-orangnya jauh di luar kota di tempat yang berbeda bisa rapat menggunakan aplikasi. Ya, ada yang namanya pintar Yogi, Zoom. Ya, namanya Zoom. Jadi bisa rapat online walaupun berjauh, tidak di satu tempat yang sama. Oke. Kalau misalkan aplikasi lain selain yang ada di sini nih, pernah nggak digunakan di HP? Apa? WhatsApp, oke, chatting ya. Terus Google apa? Map udah ada di depan. Kalau kamu nggak tahu bahasa Inggris, bahasa Jerman, apa namanya? Google Translate. Ya, ada di situ. Atau sekarang kan bisa punya asisten Google ya. Jadi pakai suara. Misalkan ini, sebelum tidur, kamu ingin bangun jam 4 subuh misalkan. Kamu bisa minta asisten Google, bangunkan saya di jam 4.30 atau jam 4 pagi. Nanti dia berbunyi alarmnya. Ya, jadi dibantu oleh Google. Bisa jadi Google. Terus ada Google Lens. Kalau kamu menemukan tumbuhan, hewan yang kamu tidak ketahui, buka aplikasi Google-nya, kamu fotokan, nanti timbul itu apa. Ya, sekarang segala sesuatu sudah tidak harus bertanya-tanya sama orang lain. Kalau pegang HP itu tinggal klik. Ya, itu sisi positifnya. Tapi kita juga harus bisa menyaring, membatasi. Jangan sampai kita membuka yang belum waktunya, yang bukan untuk umur anak SD. Itu harus ada filter, oke? Nah, ibu memberikan contohnya nih ya, penggunaan dari Google. Pakai Google, tunjukkan saya jalan menuju BTS Aqua. Canggih tidak? Canggih. Ini contohnya salah satunya. Jadi kita itu tidak perlu bertanya-tanya. Kadang orang suka malu ya. Kalau di jalan, mau nanya tapi malu. Kalau bawa handphone, gunakan, dimanfaatkan. Ya, ini dari HP. Oke, ibu membawa apa ini? Robot vacuum pembersih, ya, vacuum pembersih. Ini sebetulnya ada sisi positif, ada sisi negatif. Kalau buat ibu sendiri, positifnya bisa membantu ibu ketika di rumah sedang banyak pekerjaan. Jadi ibu bisa sambil masak, sambil nyuci, tapi sambil bersih-bersih. Nyuci beres, masak beres,
bersih-bersih juga beres. Ya, jadi membantu. Terus bisa masuk ke kolong-kolong kasur, kolong kursi. Ya, jadi ini sangat membantu ibu ketika ibu memang sedang banyak pekerjaan. Ini tidak dipakai setiap hari, ya. Dipakainya hanya dalam keadaan ibu sedang sibuk. Kalau nggak sibuk mah ibu nyapunya pakai apa? Tetap pakai sapu, ya. Lebih bersih, lebih pede. Kamu lebih pede, lebih percaya diri kalau nyapu pakai sapu. Walaupun ini membersihkan juga fungsinya sama. Oke, ini kita coba ya. Ini ada tombol untuk menyalakan. Kita coba ya. Ada yang bergerak? Ada. Ya, ini untuk membersihkan yang sapunya ditarik oleh sapu. Jadi ada penyedotnya, anginnya kajerok, ya. Oke. Boleh dilihat. Kalau yang tidak kelihatan boleh berdiri. Ayo, bot. Ayo, bot. Nah, seperti itu cara kerjanya. Ya, kalau mentok dia balik lagi. Jadi kalau nabrak mundur balik lagi. Walaupun tidak sebersih menyapu oleh tangan. Masih tolong ibu. Nah, mentok balik lagi. Jadi kalau nabrak nggak diam, dia balik lagi. Udah bot, sampai mana bot? Nah, ini salah satu dari kecerdasan artifisial atau AI. Siapa yang menciptakannya? Manusia. Dari kecerdasan manusia dituangkan ke dalam mesin jadi kecerdasan artifisial. Tetap paling cerdasnya siapa? Manusia yang menciptakan. Oke? Itu semua apa? Berkat kuasa Allah, kebesaran Allah memberikan kita akal dan pikiran. Oke. Sudah, boleh dibantu Navia, Ibu, untuk ambilkan? Enggak ngigit kok. Oke. Terima kasih Navia. Oke. Dua channel yang sudah Ibu tunjukkan ya. Contohnya map sudah, itu sudah. Terus yang penasaran tadi HP. Nih. Dicontohkan ya, buka kunci pakai. Ibu pakai apa ini buka kuncinya? Pin. Pakai bola ya. Jadi kalau bisa ini pakai bola ya. Oh, pakai bola. Pakai bola tuh. Bola ya. Oke. Jadi menghubungkan satu titik ke titik lain itu bola. Kalau pakai pin nomor atau angka. Kalau pakai fingerprint sidik jari. Ya, mau ibu jari, mau telunjuk, jari tengah, jari manis, atau kelingking. Tapi jari yang biasa dipakai jari apa coba? Ibu jari. Nah, itu sudah Ibu tunjukkan dari penggunaan AI sehari-hari. Oke, ya. Selain itu, kita pun harus tahu penggunaan AI itu ada alasannya, etika kecerdasan artifisial. Alasan kecerdasan artifisial menjadi bagian dalam kehidupan abad 21. Ingat ya, kita ini sekarang hidup di abad 21. Satu lagi, yang kedua, prinsip-prinsip penting dalam menggunakan KA secara bertanggung jawab. Pesan Ibu apa? Jangan membuka yang belum waktunya. Jangan masuk ke situs-situs yang tidak diizinkan. Oke. Nah, pertama kali ini KA ini
digunakan di Dartmouth College. Ini berarti Universitas Dartmouth pada tahun 1956. Wah, berarti sudah lama ya? Sudah lama. Untuk mendasarkan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Anak-anak, dulu mah komputer teh CPU komputer teh besarnya bisa satu ruangan, ya Bu ya, bisa satu ruangan. CPU komputer itu bisa sebesar ruangan. Makin kesini makin canggih, mengecil hingga untuk saat ini ya, sekarang mah untuk saat ini bisa sampai berbentuk apa ini namanya? Laptop. Dulu mah CPU-nya aja bisa segede bangunan sama segede lemari. Ya, mengecil. Kalau kalian tahu komputer zaman tahun 2000-an masih pakai CPU kotak, yang kotak begini kalau di rumahnya ada komputer, ya masih ada CPU. Makin kesini ke laptop, makin canggih lagi tablet. Ayo makin canggih. Nanti lama-lama sudah kita nanti lama-lama ada holo ya dari tablet, ada keluar holo masuk tadinya. Aku mau ke Turki, langsung nyemplung ya karena tablet ya. Oke. Sederhananya, KA adalah, boleh dibaca yang lantang saya? Oke, tepuk tangan untuk yang sudah ya. Nah, bagaimana sih komputer bisa belajar? Kok komputer belajar, Bu? Kayak kita aja ya, komputer pun belajar. Komputer belajar dari banyak sekali contoh. So, baca lagi yang kencang. Kita menunjukkan ribuan gambar kucing ke komputer. Lagi. 2. Komputer akan mempelajari ciri-cirinya punya kumis, telinga lancip, dan berekor. Lanjut. 3. Setelah ikut belajar, komputer jadi bisa mengenali sendiri mana gambar kucing dan mana yang bukan. Kesimpulannya, Proses ini disebut machine learning. atau belajar mesin. Nah, jadi komputer pun belajar sesuai masukan atau input yang diberikan oleh manusia, tetap tidak bisa beroperasi sendiri. Ya, harus ada bantuan dari manusia atau sentuhan dari manusia. Contoh AI di sekitar kita. Boleh dong Kiki dibaca yang lantang? Setiap hari loh. Asisten suara Atau Sairi. dan juga asisten. Kita bisa bertanya dan mereka menjawab. Oke, lanjutnya Dirjan, baca yang kencang. Yang kedua, Rekomendasi video di YouTube atau video apa betul tahu. mungkin Kamu suka. Oke, baca Hildan. Yang ketiga, yang kencang. Oke, boleh Elita? Oke, terakhir Nafia. Oke, ya. Boleh yang mau baca suaranya lantang? Irgi sepertinya. Oke, Irgi. Yang suaranya lantang. Hai bisa. Oh, dibetulin canda sama Ogi apa?
AI, bagus. Oh iya. Oke. AI bisa apa saja sih? AI ini banyak menggunakan Oke, Ashila. mendengar dan berbicara, menerjemahkan bahasa, mengubah suara jadi tulisan, Alifa. membuat kompetisi, membantu tampil, menyebut sendiri atau menemukan dalam percakapan. Rafa. Membuat Nah, yang ini aku punya aplikasinya ya Bu ya. Kita baru mendapatkan informasi membuat musik sendiri ya. Suno namanya. Oke. Fakta seru tentang AI, istilah artificial intelligence sudah ada sejak kakek nenek kita masih muda. Yaitu tahun berapa tadi? Di 1956. ya di Dartmouth College ya, tahun 1950. Nah, AI pernah mengalahkan juara catur dan game paling sulit di dunia. AI membantu dokter menemukan penyakit lebih cepat dan membantu para ilmuwan menemukan planet baru. Pernah melihat dari tayangan televisi yang pergi ke luar angkasa, yang ke bulan, itu ada robotnya kan? Nah, itu zaman dulu, zaman Neil Armstrong ya, penemu bulan, itu sudah membawa robot kan? Terus ada kamera, itu sudah memanfaatkan apa? AI. Jadi udah ada sejak lama. Lalu Bu, foto-foto zaman perang dunia, foto-foto waktu zaman penjajahan, kita punya fotonya kan? Ada di Google kan? Suka ada di buku juga, buku IPS suka ada foto-foto zaman dahulu. Itu juga memanfaatkan AI dari foto. Ya, sampai sini kita tahu ya, AI itu membantu pekerjaan manusia yang sulit menjadi mudah, yang lama menjadi cepat, yang berat jadi ringan. Contoh ibu-ibu di rumah nyuci pakai mesin cuci. Ya dipencet, udah masukin cucian, sabun beres. Tahu-tahu nanti keluar sudah kering. Tinggal jam itu sudah memanfaatkan teknologi. Ya banyak sekali. Nah, kamu juga bisa membuat AI loh. Kalian tahu tidak? Belajar coding adalah langkah pertama untuk membuat AI. Dengan coding kalian belajar memberi perintah pada komputer. Semakin jago kalian coding, semakin pintar program yang bisa kalian buat. Siapa tahu suatu saat nanti kalian bisa menciptakan robot pintar atau game cerdas sendiri. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, mudah-mudahan anak-anak ibu di sini nanti kedepannya jadi orang-orang yang sukses dunia juga akhirat. Ya, anak-anak yang berguna bagi bangsa, agama dan negara. Terlebih untuk orang tua. Ya, kudu bakti ke orang tua. Nah, sudah pembelajaran hari ini. Ada yang ingin bertanya? Dari tayangan-tayangan dari penjelasan ibu ada yang ingin bertanya tidak? Ada yang ingin bertanya? Oke, contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Kalau gitu ibu yang tanya. AI yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari yang ada di rumah. HP, mesin cuci, TV, laptop, rice cooker, tablet, mesin vakum, kulkas, yang amin. Ya, itu sudah tidak sadar loh kita tuh sudah menggunakan AI. Cuma belum paham aja. Taunya make aja doang, taunya punya aja, taunya ada aja. Padahal kita sudah memanfaatkan teknologi AI. Nah, ini ada beberapa soal. Ibu ingin coba kalian untuk dijawab, ya.
5 soal saja. Nomor 1 sampai 5. Boleh dikerjakan. Dan tulis isinya saja langsung. ABCD-nya saja. Yes. Tidak usah ditulis soalnya. Langsung jawabannya saja. Alhamdulillah ya. Boleh dikumpulkan per kelompok bukunya. Per kelompok. Kumpulkan per kelompok. Buku besar, buku kecil, buku kecil. Per kelompok saja dulu. Oke, sudah. Kalau sudah boleh duduk kembali. Oke, sudah dikumpulkan? Sudah. Per kelompok, nanti skor ke ibu ya. Alhamdulillah, materi hari ini mengenai konsep dasar kecerdasan artifisial sudah ibu sampaikan. Semoga apa yang ibu berikan sampaikan bermanfaat bagi kalian. Kenapa Bager? Hildan? Berbulu ya? Ya, kucing maksudnya, kucing. Oman, Oman. Ya, oke ya. Ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup pembelajaran hari ini? Paham semua? Tahun berapa pertama ditemukan? 1956. Di mana? Susah nyebutnya ya. Dartmouth College. Di mana? Tahun 1950. Ya. Oke. Jadi ambil positifnya. Oke? Segala sesuatu yang tercipta oleh manusia, ambil positifnya, dibuang negatifnya. Gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk membantu kita memudahkan pekerjaan. Oke? Oke. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Terima kasih kepada Allah atas nikmat sehat dan hidup yang Allah berikan kepada ya. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Salam untuk ibu bapak kalian di rumah. Hati-hati di jalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.